Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apakah si salik yang berjalan di jalan Allah dia bisa bermakrifat tanpa mengerjakan sholat syariatnya. Namun saya peringatkan atau saya kasih tahu kepada teman-teman semua agar menyimak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham ya, dan jelas. Karena apa yang saya sampaikan ini banyak yang bertanya tentang perihal tersebut ya. Dan jelas bahwasanya hal seperti itu tidak dibenarkan apabila seorang salik yang ingin bermakrifat kepada Allah dia tidak mengerjakan sholat syariat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dia tidak akan pernah bisa bermakrifat kepada Allah ya. Kenapa saya berkata demikian? Karena begini, di dalam syariat ya, itu mengandung hakikat yang paling dalam dan mustahil bagi orang tersebut apabila tidak mengerjakan syariat bisa bermakrifat. Jadi perlu diingat itu. Jadi kalau misalkan ada yang berpendapat bahwasanya terserah Allah, orang itu mau disuruh sholat secara syariat atau tidak, itu terserah Allah. Nah, perlu diingat, apabila masih ada terbesit di pikiran kalian seperti itu, atau mursyid yang mengajarkan kalian berkata seperti itu, maka tinggalkan mursyid tersebut. Jelas, itu tidak benar ya. Karena begini, saya kasih sebuah gambarannya seperti ini ya. Nah, apabila orang itu ingin bermakrifat, maka dia harus mengerjakan yang namanya syariat ya. Jadi dia harus mengerjakan yang namanya syariat. Nah, jikalau dia mengerjakan syariat, maka dia akan bermakrifat ya. Nah, setelah orang itu bermakrifat, maka dia harus bersyariat. Nah, jadi siklusnya ini hanya muter ya, hanya muter. Karena apa? Di dalam syariat ini mengandung hakikat ya, mengandung hakikat yang paling dalam. Jadi mustahil seseorang itu dia bisa bermakrifat tanpa mengerjakan syariat. Karena seperti ini ya, jangankan kita ya, selagi Syekh Abdul Qadir ya, selagi Syekh Abdul Qadir aja ini aja tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat syariat.
Kurang apalagi bermakrifatnya si Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Dia ketuanya para wali, ya, dia ketuanya, ya. Terlebih para sahabat, ya. Para sahabat ini kurang bermakrifat apalagi mereka juga tidak pernah meninggalkan sholat syariatnya. Jikalau memang Allah berkata bahwasanya sholat, maka kerjakanlah syariatnya. Jadi seperti itu, ya. Selagi Rasulullah saja yang jelas orang yang dipilih, ya, orang yang dipilih Allah yang nyata, makrifatnya udah nggak bisa ada yang menandingi beliau. Itu aja nggak pernah meninggalkan yang namanya sholat syariat, ya. Maka kerjakanlah sholat syariat yang diajarkan Rasulullah ini menjadi hakikat. Nah, jikalau engkau jadikan sholat syariat yang diajarkan Rasulullah ini menjadi hakikat, maka engkau akan khusyuk. Engkau akan khusyuk sholatnya. Karena sebenarnya dalam gerakan sholat yang diajarkan Rasulullah atau sholat syariat ini mengandung hakikat yang paling dalam. Hakikat yang paling dalam inilah yang bisa membawamu kepada makrifat. Jadi seperti itu. Kalau engkau atau kalian beranggapan bahwasanya hanya mengandalkan sholatul daimnya, ya, sholat daim misal, ya, sholat daim, sholat daim, ya. Jika engkau hanya mengandalkan sholat daim tanpa mau mengerjakan sholat syariat, sama aja kalian memakai baju tapi tidak memakai celana. Jadi seperti itu. Maka perlu diingat, jangan sampai di pikiran kalian atau di benak kalian masih terbesit kata-kata bahwasanya terserah Allah dong. Kalau misalkan orang itu masih mau disuruh sholat secara syariat atau tidak, itu kan urusannya Allah. Maka batal, ya. Maka batal seluruh ibadahmu. Nah, batal seluruh ibadahmu. Berarti firman Allah atau kata-kata Allah yang di dalam Al-Quran itu juga batal, ya, yang memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Dan jelas itu adalah sholat syariat. Dan batal juga seluruh sholat syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena apa? Rasulullah saja masih disuruh sholat syariatnya, walaupun beliau itu sudah betul-betul bermakrifat. Bukan cuma bermakrifat, ya, tapi eyangnya orang bermakrifat gitu. Itu aja tidak berani meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, kalau kalian berspekulasi atau berpendapat bahwasanya tidak apa-apa tidak mengerjakan sholat syariat dulu, asalkan belajar dulu ilmu tauhidnya, itu salah. Itu salah besar. Maka kalian tidak akan pernah mencapai kepada ma'rifatullah, ya. Kalau kalian mau belajar dulu apa namanya
ilmu tauhidnya dulu atau tasawufnya dulu, supaya bisa bermakrifat lalu nanti mengerjakan sholat syariat, maka itu salah kaprah dan itu tidak benar jalannya ya. Karena tanpa dilandasi dengan sholat syariatnya ya, sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktunya ya, maka mustahil kalau jasadmu itu mau menurut akan ruhmu, itu mustahil. Karena apa? Karena secara tidak langsung engkau membiarkan yang namanya jasad ya, membiarkan namanya jasad ini liar ya, tanpa adanya pengaruh atau perintah dari ruh ya, jelas liar, maka tidak bisa ya. Makanya sholat 5 waktu ya, puasa wajib ataupun sholat-sholat sunnah kerjakan jika memang ingin berjalan di jalannya Allah. Jangan ditinggal-tinggal ya, jangan ditinggal-tinggal gitu. Karena nyata kalau engkau meninggalkan sholat syariat atau sholat 5 waktunya itu, maka ibadahmu yang kau belajar di ilmu tauhid tasawuf ya, maka batal, nggak ada guna, nggak. Jadi seperti itu ya. Bagaimana engkau itu mau bermakrifat sedangkan engkau tidak mau mengerjakan syariatnya, maka batal. Jadi seperti itu. Mau sampai kiamat kalian nggak akan pernah bisa bermakrifat gitu lah. Saya kasih gambaran seperti ini. Contohnya seperti salah satu waliullah atau wali lah ya, orang bilang wali, seperti Syekh Tanah Abang, atau mungkin lebih dikenal dengan sebutan Syekh Siti Jenar ya. Jadi Siti Jenar nah, beliau ini dibilang hebat, pintar, luar biasa ya, luar biasa. Cuman ada cumannya ya. Ini perlu diingat, bagi pengikut ajaran Syekh Siti Jenar, ajarannya itu tidak salah, cuman ada salahnya. Perlu diingat itu ya. Jadi simak baik-baik biar kalian paham, biar kalian ngerti apa yang akan saya sampaikan ini ya. Syekh Siti Jenar ini ya, sebelum beliau itu bermakrifat kepada Allah ya, sebelum beliau bermakrifat kepada Allah, beliau ini juga mengerjakan yang namanya sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu ya. Beliau juga mengerjakan yang namanya puasa sunnah, begitu juga sunnah puasa wajib ya, puasa wajib. Perlu kalian ingat ya, seiring berjalannya waktu, semakin banyaknya pengetahuan beliau ya tentang ilmu-ilmunya Allah, maka beliau ini ya ada sedikit kesalahan. Apa kesalahannya? Apakah tatkala beliau itu mengucapkan anna al-haq
ucapan itu bisa dinilai benar atau enggaknya tergantung yang mengucapkan. Apakah dia masih bermesraan terhadap Allah atau dia mengucapkan secara sadar. Jika dia mengucapkan secara bermesraan, ya, atau lagi manunggal seperti itu hak, tidak salah. Namun kalau itu mengucapkannya secara sadar, maka mereka Fir'aun, ya, itu tidak salah, ya, karena semakin kita mengetahui hakikatnya, maka kita akan tahu sebenar-benarnya, ya. Maka jikalau Syekh Siti Jenar berkata ana al-haq, itu nggak salah, ya, nggak ada salahnya. Cuman kesalahan beliau itu mengajarkan kepada muridnya tidak apa-apa, tidak mengerjakan sholat 5 waktu, ya. Ini kesalahan fatal beliau. Jika teman-teman mau tahu, inilah kesalahan fatal sampai beliau itu dihukum oleh para wali-wali yang lain, ya. Karena beliau mengatakan kepada muridnya tidak apa-apa tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Karena apa? Jasad kalau mati dia kembali kepada tanah dan akan hancur. Yang akan kembali kepada Allah itu ruh, maka cukup ibadah dengan ruh katanya, tidak perlu sholat ini. Nah, inilah kesalahan fatalnya, ya. Kesalahan fatal. Jikalau memang benar apa yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar, tidak perlu mengerjakan sholat 5 waktu, untuk apa Allah, ya, memerintahkan Rasulullah itu untuk mengajarkan sholat, ya, mengajarkan sholat 5 waktu? Untuk apa juga Allah berfirman sampai kalam Allah itu ditulis dalam Al-Quran yang menyuruh untuk sholat? Berarti semua batal, gak ada guna. Kalau memang kata Syekh Siti Jenar tidak perlu sholat 5 waktu atau sholat syariat ini tidak apa-apa. Inilah kesalahannya, gitu, ya. Karena saking pinternya Syekh Siti Jenar, maka dia tidak tahu kepinterannya itulah yang membuat dirinya tidak sadar akan melakukan hal seperti ini, ya. Contohnya seperti ini, teman-teman, ya. Ini contohnya. Jika seseorang itu dari orang biasa, ya, dari orang biasa, lalu dia diangkat menjadi seorang pejabat, ya, menjadi seorang pejabat. Nah, orang biasa ini kenapa bisa diangkat menjadi seorang pejabat? Karena dia rajin dalam mengerjakan pekerjaannya, tanggung jawabnya. Saking bagusnya dia diangkat menjadi seorang pejabat. Nah, menjadi seorang pejabat, ya. Namun setelah dia menjadi pejabat, dia lalai, dia malas mengerjakan kewajibannya, di mana sebelum dia diangkat menjadi seorang pejabat, ya. Kira-kira teman-teman, ya, jika pejabat ini tidak mau mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dia, pekerjaan dia sebelum dia diangkat menjadi pejabat, kira-kira lama-lama dia ini akan dipecat apa enggak? Akan diinterogasi apa enggak? Berarti dia memakan gaji buta, sama aja seperti itu, ya. Jadi jabatan dia ini bisa dicopot, ya, karena dia tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan untuk dia. Nggak usahlah bekerja, kan udah jadi pejabat, untuk apa? Otomatis dia akan mendapat sanksi, ya. Seperti itu. Jadi jangan pernah main-main untuk meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu, ya, atau sholat syariat.
Karena mustahil seseorang bisa bermakrifat kepada Allah jika orang itu tidak mengerjakan yang namanya syariatnya, ya, mustahil. Nah, andai kata Siti Jenar ini tidak melakukan kesalahan satu ini, ya, aman beliau. Meskipun beliau mau bilang ana al-haq, ana al-haq, ana al-haq, tidak masalah. Tapi cuman kesalahan fatalnya itu di sini, ya. Dia berkata kepada pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya itu tidak perlu sholat 5 waktu. Karena apa? Jasad kalau mati akan hancur, kembali kepada empunya tanah, ya. Andai kata perkataan itu dibalikkan, ya, dibalikkan. Lah terus engkau tidak mau mengerjakan yang namanya sholat syariat, kerjaan syariat, ya, kerjaan jasad, berarti engkau membiarkan jasadmu itu tidak tunduk kepada ruhmu. Berarti jasadmu itu sebenarnya dikuasai oleh nafsu. Makanya engkau bisa berkata seperti itu. Maka Siti Jenar mau ngomong apa? Memang ajarannya benar, bagus. Tapi cuman kesalahannya itu tadi, ya. Kalaupun ajarannya yang lain-lain itu luar biasa, ya. Saking pintarnya Siti Jenar. Jadi seperti itu. Ya, ini adalah sebuah gambaran, ya. Jadi bagi para pecinta Siti Jenar, ya, ataupun pengikut-pengikut ajarannya, silahkan lanjutkan, ya, apa yang diajarkan di situ. Namun pesan saya, ingat, jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu atau syariat, ya. Jikalau kalian meninggalkan ini, maka batal semua ibadah kalian. Kalian meminta tanggung jawab sama siapa kelak di akhirat? Siti Jenar. Karena nggak ada dalilnya, ya. Kalau kalian mau membela diri, saya ada imam. Siapa imamnya? Hambalikah, Hanafikah? Jelas nggak ada. Bahkan Rasulullah tidak pernah berkata kepada sahabat atau kepada yang lainnya dikala Rasulullah hidup, ya. Nggak pernah berkata, wahai Umar atau Ali, kalian sudah bermarifat, nggak usah lagi perlu yang namanya sholat syariat. Nggak ada beliau berkata seperti itu. Jadi perlu diingat, ya. Jangan sampai terbersih di hati kalian ada kata-kata terserah Allah. Allah itu mau orang itu mau masih disuruh sholat syariat apa enggak. Hati-hati, ya. Hancur jikalau masih ada pikiran seperti itu di hati kalian. Dan jika kalian menemukan mursyid yang masih berkata seperti itu, jangan kalian ikuti. Karena apa? Jikalau dia memang benar berkata seperti itu, maka batal semua ayat yang di Al-Quran yang memerintah tentang sholat. Jadi perlu diingat, ya. Apa sih susahnya hanya mengerjakan sholat syariat 5 waktu? Kan seperti itu. Toh hitung-hitung itu sebagai laku jalan untuk membersihkan jasadmu dari perkara nafsu. Jadi seperti itu, ya. Jika memang benar ingin bermarifat, belajar yang sungguh-sungguh, kerjakan syariatnya yang benar-benar, jangan pernah tinggal-tinggal. Karena tidak dibenarkan dimanapun yang namanya meninggalkan sholat syariat hanya karena mengejar tauhid, ya.
Terus jangan kalian jadikan bahwasanya mengenal Allah dulu baru beribadah. Bukankah kalau nggak mengenal Allah, belum mengenal Allah, ibadah itu nggak diterima? Itu juga spekulasi yang salah. Ya, seperti itu. Yang penting kerjakanlah syariatnya, ya, kerjakan yang namanya syariat. Nih, dikerjakan. Ya, seraya kalian belajar di ilmu tauhid tasawuf, ya, biar sinkron sampai kalian nanti insya Allah bisa bermakrifat kepada Allah. Jadi jangan ditinggal-tinggal, karena ditinggal-tinggal ya mustahil kalian bisa bermakrifat, ya. Karena memang siklusnya seperti itu, ya. Kalau ingin bermakrifat, kerjakan syariat. Setelah engkau bermakrifat, maka lakukanlah syariat. Jadi cuma mutar. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa ditinggal-tinggal, ya. Karena ini sebenarnya ada di dalam ini. Gitulah. Ya. Makrifat ini tersembunyi di dalam syariat. Nah, sedangkan syariat ini adalah kulitnya. Makrifat ini adalah isinya. Jadi seperti itu contohnya, ya. Gambarannya seperti itu. Jadi setelah orang itu bermakrifat, terus ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, ya kembali lagi ke syariat. Jadi seperti itu siklusnya, ya. Jadi makanya jangan hanya cuman kalian belajar yang namanya tauhid tasawuf, ya, hanya cuman zikir, ya, tafakur, bahkan mungkin kalian paham yang namanya tafakur ini, ya, kalian paham, tapi kalian nggak mengerjakan syariatnya, baik itu sholat 5 waktunya, baik itu puasa sunnahnya, baik itu mungkin sholat sunnah, mustahil kalian bisa bermakrifat. Ya, seperti itu. Padahal sudah jelas digambarkan bahwasanya gerakan sholat syariat itu udah jelas, ya. Itu sudah menggambarkan jelas, gitu loh. Makanya jadikanlah gerakan sholat syariat itu, ya, itu menjadi hakikat, biar kalian khusyuk, gitu. Biar kalian gak salah kaprah, karena memang kebanyakan seperti ini kebanyakan, ya. Mereka yang berlomba-lomba mengkaji, mencari ilmu tauhid, tapi mereka lupa atau malas mengerjakan syariat-syariatnya. Lalu mereka ngeluh, kok aku nggak sampai-sampai, ya, padahal aku tafakur sampai 5 jam, sampai 1 jam, tapi nggak ada hasil. Ya bagaimana ada hasil? Syariat aja kalian tinggal, kok kalian mau bermakrifat? Pakai logikanya seperti ini. Kalau kalian itu mau sekolah yang namanya SMP, ya, otomatis kalian harus melewati dulu atau berjalan dulu di SD. Emang bisa kalian langsung masuk ke SMP tanpa melalui SD dulu? Jadi seperti itu contohnya. Barulah kalian setelah lulus dari SMP kalian ke SMA, ya. Jadi seperti itu. Jadi semua itu ada jalannya terus sampai kalian kepada kuliah, ya. Nah, jadi seperti itu. Maka ini syariat, ya. Ini tarekat.
Dan ini hakikat. Barulah kalian bermakrifat. Ya. Tidak bisa tahu-tahu kalian langsung ke SMP atau SMA, nggak bisa kalau kalian nggak melewati ini dulu. Bagusin gerakan sholatnya, ya. Kalaupun puasa, ditata dulu yang namanya nafsunya. Dikala menjalankan puasa, dilatih dulu. Baru kalian akan menemukan yang namanya titik terangnya tauhid. Kalau nggak sampai kiamat juga nggak akan pernah, sampai kalian mati juga nggak akan pernah kalian bisa bermakrifat. Kalau kalian meninggalkan syariat, kalaupun itu dibilang bermakrifat, ya, itu adalah wujud perwujudan dari iblis. Kalau kalian mau tahu, yang menyerupakan sesuatu hal yang seakan-akan kalian melihat A, B, C, D, E, bahkan seolah-olah sudah bertemu kepada yang namanya nurullah, ya. Ya seperti itu. Jadi jangan salah-salah. Kerjakan syariatnya. Kalau memang benar-benar ingin belajar ilmu tauhid. Karena meninggalkan syariat itu sama aja menghancurkan kerja keras kalian yang tidak akan pernah ada hasilnya, ya. Sama nanti seperti saya Siti Jenar ini, ya. Maka beliau itu nanti kalau di akhirat akan dipertanyakan, kenapa engkau itu berkata kepada muridmu tidak usah lagi sholat yang namanya 5 waktu. Kenapa? Pasti. Bahkan Allah udah berapa ayat di Al-Quran itu yang memerintahkan untuk sholat. Bahkan Rasulullah itu nggak cuma sehari 2 hari, ya, nggak setahun 2 tahun mengajarkan yang namanya sholat. Kenapa? Gitu loh. Kalau dibanding, Siti Jenar ini dibanding dengan yang namanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nggak ada apa-apanya. Meskipun beliau ini adalah wali, ketua walinya aja nggak berani meninggalkan sholat 5 waktu syariatnya itu, padahal itu ketuanya para wali. Begitu juga para sahabat, terlebih Rasulullah. Bayangkan, itu yang harus kalian kaji dalam-dalam, ya, wahai para pengikut atau penerus ajarannya Syekh Siti Jenar, ya. Kalaupun yang diajarkan sama aja kok, sama aja, baik itu caranya tafakur, ya, bahkan mulai dari awal penciptaan sampai kembalinya makhluk, sama aja yang diajarkan Syekh Siti Jenar, yang diajarkan Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan sampai kepada Rasulullah, ya. Sama. Cuman yang membedakan ini tadi, jangan sholat 5 waktu. Ini tadi yang membedakan. Itulah kenapa beliau dihukum. Sebenarnya cuma itu. Kalau hanya cuma bilang ana al-haq, terserah, memang itu hak, ya, gitu loh. Karena kalau masih ada seseorang itu berkata masih ada yang namanya makhluk dan masih ada yang namanya hamba, itu perlu dipertanyakan kemakrifatannya itu, ya. Jadi seperti itu. Makanya jangan sampai terpengaruh, ya. Jangan sampai terpengaruh. Kalau jasad kalian itu nggak bersih dulu dari pekerjaan syariat, maka kalian tafakur, kalian mengaji, ya, tentang ilmu-ilmu tauhid, meskipun itu dijabarkan setiap hari oleh mursyid kalian, ya, hanya cuman lalu aja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, cuman seperti itu. Karena apa? Pelantara masuknya suara dari kuping ke hati kalian itu melewati jasad. Nah, jasadnya kalau masih kotor, bagaimana? Pelantaranya nafas masuk ke dalam tubuhmu itu lewat hidung.
Bagaimana bisa masuk ilmunya Allah kalau napas yang keluar masuk itu aja masih kosong? Ya, jadi seperti itu. Karena syariat itu untuk melatih jasadmu supaya dia benar-benar bisa tunduk akan ruhmu. Kalau dia sudah tunduk, laku jasadmu itu sudah bagus, ya, insya Allah jiwamu juga akan tertata. Engkau bisa yang namanya menguasai nafsu-nafsumu. Itulah fungsinya syariat, untuk membersihkan mata zuhirmu, kupingmu, hidungmu, mulutmu, gerakmu dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Hanya untuk membersihkan itu, untuk menata. Ya kalau nggak dikerjakan bagaimana? Mustahil. Ya, teman-teman ya. Jangan pernah berspekulasi atau berpendapat bahwasanya terserah Allah, berat hukumnya nanti. Tidak main-main. Meninggalkan sholat 5 waktu itu nggak main-main. Memang itu kerjaan jasad, ya, itu kerjaan jasad. Memang benar, kalau mati dia kembali kepada empunya siapa? Tanah. Memang benar itu. Yang kembali kepada Allah itu memang ruh. Tapi perlu diingat, engkau bisa hidup itu karena wadah, dikasih wadah. Hidup di dunia ini loh, itu karena wadah. Apa wadahnya? Jasad. Kalau engkau tidak dikasih yang namanya jasad, ya susah. Gimana mau beribadah? Secara syariatnya, orang yang mati aja, yang udah gak punya jasad aja, pengen mereka hidup hanya sejam aja. Pengen mereka itu, pengen sholat, pengen bertauhid. Jadi itu ya. Maaf kalau ada kata-kata yang kasar ya, atau mungkin kata-kata yang menyinggung. Semoga kita semua diberikan ampunan kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan kita. Dan bagi para pengikut ajaran Syekh Siti Jenar, silahkan dilanjutkan ya, karena memang ajarannya bagus. Tapi pesanku, ingat itu tadi ya, jangan pernah meninggalkan syariatnya. Cuman itu pesannya, kalau ajarannya bagus ya, luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit membantu, menjadi pengetahuan teman-teman ya, yang sedang berjalan di jalannya Allah. Semoga apa yang teman-teman jalani, apa yang teman-teman lakukan diridhoi oleh Allah, bisa bermakrifat kepada Allah. Jadi cukup sekian, saya akhiri. Kita sambung di lain waktu ya, dengan pembahasan-pembahasan tentang ilmu-ilmunya Allah. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.